Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang kami muliakan Kabid Penyelenggaraan Peribadatan Badan Pengelola Masjid Istiqlal Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Sa'il At-Tahiri LC MA. Segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang kami muliakan, para alim ulama, para asatidz, hadirin hadirat yang dirahmati, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami membacakan susunan acara pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah dengan tema Isra Mi'raj, meneguhkan iman dan menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga pembacaan kisah atau kisah Isra wal Mi'raj, salawat dan mahalul qiyam. Yang keempat pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang kelima, jeda untuk menyelenggarakan sholatul Jumu'ah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara setelah Jumat, yaitu sambutan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal dan hikmah Isra wal Mi'raj yang merupakan acara inti yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zuhri Yaqub. Selanjutnya doa dan penutup. Baiklah, untuk mengawali acara yang sakral ini merupakan suatu acara yang sangat istimewa bagi Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal. Dari itu kami mengajak kepada jamaah kaum muslimin untuk sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianugerahkan rahmat, hidayah dan keridhaannya ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah maqbulah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Selanjutnya adalah sambutan yang disampaikan oleh Kabid Penyelenggaraan Peribadatan Badan Pengelola Masjid Istiqlal Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Sa'il At-Tahiri LC MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dikaruniakan pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini atau siang hari ini kita dapat bersama-sama berada di Masjid Istiqlal guna melaksanakan rangkaian salat Jumat. Juga khusus pada siang hari ini kita rangkaikan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini menjelaskan satu kisah yang sangat besar, kisah yang sangat mengagumkan dan menjadi pelajaran bagi umat semuanya. Adalah kisah Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj ke Sidratil Muntaha dengan tempo yang singkat, yang amat singkat, di mana saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah saudara sepupu dari Nabi kita Muhammad. Dia adalah anak dari Abu Thalib. Dan Ummu Hani ini sangat dikenal dengan nama Ummu Hani. Nama aslinya adalah Fakhitah binti Abi Thalib. Dan Ummu Hani ini punya keistimewaan, dia 2 kali dilamar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi menolaknya. Pertama dilamar oleh Nabi ketika masih zaman jahiliyah, dan kedua dilamar setelah masa Islam namun dia menolak. Karena saudaranya. Dalam tempo yang singkat itu, ini adalah isyarat kemajuan teknologi, yang mana teknologi sekarang pun belum bisa menyaingi itu. Di mana Ummu Hani mengatakan bahwa pada malam itu saya tidak pernah merasa kehilangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya. Artinya bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini sangatlah singkat. Sehingga ada riwayat mengatakan bahwa ketika Nabi kita kembali lagi dari Sidratil Muntaha ke bumi lagi, ini bekas Nabi tiduran, kamarnya itu masih hangat. Artinya sangat-sangat singkat. Memang peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa spiritual, lebih spiritual daripada yang jasmania. Meskipun Isra Mi'raj itu ditegaskan bahwa asra bi abdihi, dengan hamba, artinya hamba itulah jasmani dan rohani. Tapi pelajaran-pelajaran yang kita terima adalah pelajaran rohani, di mana beliau dipertemukan dengan para nabi yang telah mendahului dari langit tingkat 1 sampai 7, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah salat 5 waktu.
Yang awalnya adalah 50 waktu, namun kemudian dikurangi menjadi 5 waktu. Karena itu kita ambil tema pada hari ini adalah Isra Mi'raj, meneguhkan iman dan menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini adalah rangkaian sholat Jumat dengan peringatan Isra Mi'raj sengaja kita gabungkan. Pertama adalah untuk meminimalisir biaya, karena dalam situasi pandemi, dan kedua kita memanfaatkan agar peringatan ini bisa juga dimanfaatkan oleh jamaah sholat Jumat di Masjid Istiqlal ini. Jadi nanti kita akan dengarkan bacaan Qissatul Isra, kemudian kita masuk ke rangkaian sholat Jumat, dan setelah sholat Jumat kita akan dengarkan sambutan dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Kemudian dilanjutkan dengan hikmah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Zuhdi Yakub. Beliau adalah penceramah Betawi, Mang Kiai, dan nanti kita dengarkan, semoga memberi manfaat kepada kita semua. Dan dari saya cukupkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kabid Penyelenggaraan Peribadatan Badan Pengelola Masjid Istiqlal Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Sa'il At-Tahiri LCMA, yang menegaskan bahwa untuk dimaklumi oleh para jamaah, acara peringatan Isra wal Mi'raj di Masjid Istiqlal pada hari ini, Jumat tanggal 4 Maret 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1443 Hijriah, diintegrasikan dengan acara kajian Jumat yang secara khusus terlaksana pada pagi hari ini. Jemaah yang mulia, selanjutnya adalah acara yang ketiga, pembacaan Qissatul Isra wal Mi'raj, dan dirangkaikan juga dengan solawat Mahalul Qiyam. Untuk itu, kepada rekan-rekan tim kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ali ashabi wa jami'al anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal arifin billahi wa sayri sadati as-sufiyatil muhaqqiqin sadatun al-haramain, khususan ila al-imam muhajirillah wa ila al-min alim muqaddam wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila al-habib Abdullah bin Ali wal-Hadda sahibu ratib wa ila musannif al-kitab Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim al-Barzanji الشافعي ولجميع مشايخنا وأستاذنا وعلمينا ولجميع من تعلق بنا جميع آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم وينفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يقضي حاجتنا وحاجتكم مناسبة إسراء والمعراج وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه
شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر كل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتتح تحبير أبراد إيراد الأخبار المحمدية مهذبا حواشيها بفرائد فوائد بسم الله وأشنف أذان الأسماع بمنثور لآله الليالي الإسرائية رافعا كف الافتقار لاستمطار غوادي بركات شكره وثناه الله صلى عليه. وأستنزل من صيب الفيض الإلهي دائم صلوات وتسليمات مسكية يوم غيداقها جسد صفي حضرة القدس ومجتباه الأب الأكبر والجد الأعلى الذي سعد الكون بطوالعه الأسعدية والسادة أمته بكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأستمنح مانح المنح نوافح تسليمات عنبرية تعطر أضرحة آله وأصحابه الحجاحجة السراه وأستدر درر التوفيق والإعانة وخلوص النية فإنما الأعمال بالنيات
وإنما لكل امرئ ما نوى ضيع اللهم معهده الشميم بنشر غوال من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول اختلف في الإسراء والمعراج علماء الملة الحنيفية والأصح أنهما بروحه وجسده يقظة إلى مقام المكافحة والمناجاة واختلف في زمنهما والراجح أنه قبل الهجرة بسنة هلالية في أواخر رجب واعتمده الجمهور من ثقات الرواه. فلننشر مطوي معنى القصة على فسيح أندية المسامع الندية لتنتشق مشام أسماع الحاضرين طيب رياه. فنقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم نائم بين رجلين في حجر تلك القواعد الإبراهيمية إذ بجبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر يتساءلون عن حليته الشريفة وحلاه. فقال أحدهم أيهم هو فمضت ليلتان على هذه الكيفية. وفي الليلة الثالثة أتوا به زمزم وجبريل تولاه وانطلب بميكائيل طستا من المياه الزمزمية فشرح صدره وأخرج قلبه وغسلاه ثم أتي بطست ممتلئ إيمانا ومعاني حكمية فأفرغاه في صدره الشريف وملأه حلما وعلما ويقينا وإسلاما وخطاه وختم بين كتفيه بخاتم النبوة الختمية وأوتي بالبراق مسرجا ملجما يضع حافره حيث أدرك طرفه منتهاه فركبه النبي صلى الله عليه وسلم خطيب المشاهد الحشرية فسار جبريل عن يمناه وميكائيل عن يسراه فإذا هو بأرض ذات نخيل دانية جنية فقال جبريل صلي هنا فهذه طيبة وبها الهجرة والوفاة ثم سار فقال جبريل صل هنا بهذه البرية فإذا هو عند شجرة موسى الذي فلق البحر بعصاه ثم سار فقال جبريل صلها هنا بمعاهد التجليات الإلهية فإذا هو بطور سيناء حيث كلم الله موسى وناجاه ضوع اللهم معهده الشميم بنشر غوال من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم بلغ صلى الله عليه وسلم أرضا ذات قصور شامخة عالية فقال جبريل صل هنا فإذا هو ببيت لحم حيث ولد عيسى الذي أوتي الحكم في صباه وبينما صلى الله عليه وسلم ويسير
إذ رأى عفريتا يطلبه بشعلة نارية وكلما التفت صلى الله عليه وسلم رآه فقال جبريل ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن خر لفيه على الفورية فقال عليه الصلاة والسلام بلى مستوثقا من التوكل على الله بعراه فدعا فانكب لفيه وطفئت شعلته الجهنمية فرأى صلى الله عليه وسلم أقواما يزرعون ويحصدون في يومين فسأل من هم قيل المجاهدون في سبيل الله من عاده ووجد صلى الله عليه وسلم ريحا طيبة شذية فإذا هي رائحة ماشطة بنت فرعون بينما هي تمشط إذ سقط المشط من يدها فقالت بسم الله تعس فرعون ما أضله وأغواه فقالت ابنته أولك رب غير أبي لنمو العتو والجاهلية قالت نعم ربنا الذي ذرأ أباك وبراه فأخبرت أباها فدعاها واستولت عليه التسويلة النفسية فقال ألك رب غيري قالت نعم ربي وربك الله وكان لها ابنان وزوج فاستمالهما فأبوا إلا الفطرة الإسلامية فألقاهم في بقرة من نحاس محماة وتكلم طفل منهم لم يفطم عن ارتضاع درع الطفولية وقال قعي ولا تقاعسي فإنك على الحق يا أماه ومر صلى الله عليه وسلم على قوم ترضخ رؤوسهم وتعود كما كانت سوية فسأل من هم قال هم الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة ومر صلى الله عليه وسلم بقوم على أدبارهم وأقبالهم رقاع يغصون بطلع الشجرة الزقومية فسأل من هم قال هم الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلموا ولكن لكل ما جناه ومر صلى الله عليه وسلم بلحم نضيج ونيئ وقوم يدعون نضيجه ويأكلون نياه فسأل ما هذا قال مثل الزوجين من أمتك يكون عندهما الحلال فيأتيان الحرام وهم الزنا ومر صلى الله عليه وسلم بخشبة على الطريق لا يمر بها شيء إلا مزقت عاليه ودنيه فسأل عنها قال هي مثل أقوام من أمتك يقطعون السبيل وهم البغاة وتلا جبريل من صريح الآيات القرآنية ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ضوع اللهم معاده الشميم بنشر غوال من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات فرأى آدم في الأولى
وقد جل له الوقار وعلاه. ورأى في الثانية عيسى بن البتول البرة النقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال صباه. ورأى في الثالثة يوسف الصديق بصورته الجمالية. وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه. وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية. وفي السادسة موسى الذي كلم الله وناجاه. وفي السابعة إبراهيم فسلم عليه وقابل بالترحيب لقيه وقال له مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة وغراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم رفع صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فغشيها ما غشيها من الأنوار القدسية. وعرج به صلى الله عليه وسلم حتى ظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام بما قدره العلام وقضى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك
نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جند الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikianlah pembacaan Qisatul Isra wal Mi'raj dan salawat Mahalul Qiyam yang dipimpin oleh Imam dan Muadzin Masjid Istiqlal. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan dan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang insyaAllah akan dihantarkan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Saiful Anwar SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من المعروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan atau melanjutkan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2022 Miladiah. Mari kita awali untuk membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita jeda untuk melaksanakan salat Jumat dan kita sambung acara Isra wal Mi'raj serta hikmah Isra wal Mi'raj nanti akan disampaikan oleh guru kita. Terlebih dahulu kita mengikuti sambutan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama kita yang hadir baik langsung maupun melalui zooming. Wabil khusus yang hadir pada kesempatan ini tadi sebagai khatib dan imam salat Jumat. Kemudian hadir juga narasumber kita yang akan menjadi penceramah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu Adinda Kiai Haji Yakub, salah seorang ulama muda yang sangat populer di Jakarta, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita memperingati Isra Mi'raj, walaupun kita peringati di siang hari. Memang ada dua malam di dalam Islam sangat penting, yaitu malam nuzulul Quran dan malam Isra Mi'raj. Malam nuzulul Quran ya, membumi untuk melangitkan. Al-Quran itu turun dari langit untuk menjemput kembali manusia kembali ke kampung halamannya. Karena manusia itu makhluk langit. Nabi Adam, nenek moyang kita diciptakan di langit, tapi jatuh ke bumi. Datanglah Al-Quran memungut anak manusia kembali ke kampung halamannya di surga di sana. Nuzulul Quran membumi untuk melangitkan. Tetapi Isra Mi'raj ini melangit untuk membumikan.
Nabi Muhammad SAW melangit, menjemput salat 5 waktu, lalu turun ke bumi. Jadi dua-duanya adalah mengangkat martabat kemanusiaan kita sendiri. Mari kita mendengarkan uraian Isra Mi'raj yang disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih sebelumnya atas perhatian Bapak Ibu sekalian dimanapun juga berada. Semoga nanti bisa mengikuti acara ini sampai nanti selesai. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memasuki acara inti, yaitu Hikmah Isra wal Mi'raj atau Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zuhri Yaqub. Padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan iddakharaha liyaumil ma'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akramin al-amjad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para tokoh, bil khusus Imam Besar Masjid Al-Istiqlal, guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, Bapak Bukhari Satiri dari BPMI, akhirillah Kiai Haji Dr. Samsul Ma'arif khatib pada Jumat ini, seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ibarat pendek yang berbunyi al-i'tibar suluku ahlil akhyar. I'tibar atau mengambil pelajaran, mengambil nasihat, mengambil peringatan adalah jalan atau cara orang-orang pilihan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sendiri memerintahkan kita untuk selalu mengambil i'tibar dari semua peristiwa dan kejadian. Apa yang ada di alam semesta ini bisa menjadi objek i'tibar kita untuk sampai kita kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil albab. Hari ini kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Bukan sekedar peristiwa biasa, ada peristiwa yang sangat spektakuler sepanjang sejarah kehidupan manusia yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya karena peristiwa ini sangat luar biasa, di luar kebiasaan, pasti banyak sekali i'tibar, pelajaran, nasihat, bahkan peringatan bagi kita untuk bisa menemukan kebenaran yang hakiki, melihat fakta dan kenyataan. Maka kita bisa melihat berbagai macam tema yang bisa diangkat dari peristiwa ini. Salah satunya saya akan berangkat pada ayat yang menghikayatkan peristiwa Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya tidak akan menafsirkan ayat ini karena bukan ahli tafsir, tetapi hanya melihat dari hasil kajian para ulama-ulama. Dari kalimat subhana, Allah memulai meriwayatkan peristiwa ini dengan subhana. Itu sudah menunjukkan bahwa memang peristiwa ini jauh di luar jangkauan akal manusia, extraordinary. Dalam tradisi Al-Quran
penyebutan kalimat subhana, pasti di balik itu ada peristiwa yang luar biasa, di luar jangkauan akal manusia. Tema pentingnya adalah mensucikan Allah dari segala ma la yaliku bihi, hal yang tidak layak bagi Allah. Salah satunya ketidakmampuan. Ketika orang tidak mempercayai ini karena luar biasa, maka jawabannya adalah Allah maha suci dari ketidakmampuan. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan bisa terjadi. Ini adalah tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa, yang mengatur segala-galanya. Darinya berasal segala sesuatu, kepadanya akan kembali segala sesuatu. Apa yang ada di alam ini Allah yang mengadakan, apa yang terjadi juga karena Allah yang menginginkan. Itu berbeda dengan kita. Kekuatan kita, kemampuan kita tidak sama sekali menentukan ada atau tidaknya sesuatu, terjadi atau tidaknya sesuatu. Yang terjadi di alam raya ini mutlak apapun karena Allah yang menghendakinya. Maka kemudian di sana hadir kalimat abdun. Allah memperjalankan hambanya. Allah tidak menyebut, padahal yang diisrakan adalah beliau Nabi Muhammad, tapi Allah tidak menyebutnya subhanalladzi asra bi Muhammadin. Pangkat dan kedudukannya adalah sebagai seorang nabi dan rasul, itu pun tidak Allah katakan subhanalladzi asra bi nabiyhi, subhanalladzi asra bi rasulihi, tapi tetap dengan subhanalladzi asra bi'abdihi. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa dalam peristiwa yang sangat luar biasa ini, Rasulullah SAW tidak disebut pangkat nabinya dan rasulnya, karena itu adalah pangkat yang memang pilihan dari Allah, Al-Mustafa, Al-Mujtaba. Dan Allah tidak menyebut namanya, tapi menyebut jati dirinya sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna pangkat dan posisi penghambaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks inilah manusia diidealkan benar-benar menjadi hamba Allah. Dan dalam konteks ini juga kita diperintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk menegaskan posisi kita sebagai hamba Allah. Dan kehambaan kita kepada Allah inilah yang akan menentukan kualitas diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memandang manusia dari pangkat dan jabatan, kedudukannya. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari kedudukan dan jabatannya. Bahkan kebahagiaan manusia tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimilikinya. Allah meletakkan kemuliaan manusia, kebahagiaan manusia, bahkan keselamatan manusia adalah ketika manusia mau benar-benar memposisikan dirinya sebagai hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Penghambaan itu bukan kata-kata biasa, tetapi dia adalah bentuk relasi antara abdun dengan khalik. Kita di satu sisi sebagai hambanya Allah, dan kita mengimani Allah sebagai Khalik yang menentukan segala-galanya. Maka itu harus dibuktikan dengan sungguh-sungguh dengan inqiyad li awamirihi. Benar-benar tunduk dan patuh dengan segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Menariknya justru dari peristiwa ini kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 5 waktu. Yang kalau kita amati secara cermat, sholat 5 waktu itu adalah satu bentuk ibadah yang paling sempurna, mensimbolkan penghambaan manusia kepada Tuhan, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana sholat itu puncaknya adalah sujud. Inna aqrabal abdi indallah wa huwa sajid. Sesungguhnya posisi manusia terdekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Dan sujud itu adalah ketika kita bersedia dengan tulus dan ikhlas meletakkan kepala kita yang terhormat ini di tempat yang paling rendah sejajar dengan telapak kaki kita. Itu tidak pernah kita lakukan kepada siapapun, dan itu tidak boleh kita lakukan di hadapan siapapun.
kecuali hanya boleh kita lakukan untuk Allah dan karena Allah, di hadapan Allah. Haram manusia sujud dengan manusia, sehebat apapun dia. Tapi wajib manusia tunduk kepada Allah. Sholat itu kita mengambil posisi benar-benar tadallul, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mampu menghambakan dirinya inilah yang pada gilirannya Allah akan angkat harkat martabatnya setinggi-tingginya. Guru kita tadi menyampaikan Isra Nabi menjemput itu dari langit dibawa ke bumi kewajiban sholat. Dengan sholat kita akan naik lagi ke langit fil illiyin. Maka tidak lagi ada tawar menawar bagi kita mengambil posisi di hadapan Tuhan, kecuali benar-benar memurnikan penghambaan dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita seringkali memang untuk sampai di sini kita faham insya Allah semuanya. Bahkan bukan sekedar faham, yakin insya Allah. Tapi persoalannya kita seringkali gagal menjaga konsistensinya. Gagal. Ini seperti disinyalir oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Sikap kita ini kadang-kadang tidak ajak pada satu posisi, tidak ajak pada satu sikap. Bahasa orang Betawi masih mencelak-mencelek kadang-kala. Dalam beberapa narasinya saya sebutkan di antaranya yang pertama beliau mengatakan araftumullah walam tu'addu haqqah. Berapa banyak orang hari ini mengaku beriman kepada Allah tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minjem bahasa TikTok nih istilahnya ngaku doang ganteng tapi lemah. Istilah bahasa TikToknya. Kalau bahasa kitanya dalam orang beragama, ngaku doang beriman tapi bandelnya luar biasa. Masya Allah. Rendahnya kita di hadapan Allah justru kemuliaan kita. Tunduknya kita kepada Allah itu justru kesempurnaan hidup kita. Tapi kita mencari kemuliaan dan kesempurnaan hidup lewat jalan lain, tidak akan ketemu. Kecuali benar-benar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kemudian kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu bukan bahasa basa-basi sebenarnya. Lebih kepada ikrar kita bahwa hidup mati kita untuk Allah. Tapi faktanya Allah menyebutkan ada orang-orang ittakhadha ilahahu hawahu, orang yang malah menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, lebih dia patuhi dorongan nafsunya ketimbang perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tiap hari dia bicara, ini bagi yang sudah ibadah saja, ini yang belum ibadah kita nggak ngomongin, yang sudah ibadah saja. Di sana ada iltibas antara imannya dengan unsur kemusyrikan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan imannya tidak bercampur dengan zulm, bimana asyirik, kemusyrikan, itu yang selamat. Kalau tadi saya katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup matiku untuk Allah. Apa semua seperti itu faktanya kita jalani hidup ini? Saya sering memberikan contoh kalau ceramah di masyarakat, saya agak kaku ini ceramah di depan orang-orang besar di masjid yang luar biasa, ini kebanggaan nasional. Saya menggunakan bahasa-bahasa bercanda dengan bahasa guyon di masyarakat bawah. Saya katakan anak muda jam 7:30 Isya sholatnya bilang hidup matiku untuk Allah, tapi jam 8 ketemu si doi sudah berubah ucapannya 180 derajat. Dia katakan aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku bersedia mempersembahkan seluruh hidupku untukmu. Masya Allah. Itu bahasa guyonnya. Yang lebih parah lagi ketika kita memang sudah menyatakan berulang-ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lahir dari kepercayaan dan keyakinan kita pada prinsip awal tauhid kita itu hanya kepada Engkau ya Allah. Kami beribadah, bertauhid, beramal soleh.
Kami yakin kepada Engkau yang kuasa. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau juga kami minta pertolongan. Kami tidak akan menyandarkan harapan kami kecuali hanya kepada Engkau. Enggak ada i'timad dan tawakul kami kecuali hanya kepada Engkau. Kami hanya boleh meminta kepada Engkau, tidak kepada yang lain. Tapi apa yang terjadi kemudian di luar sholat suka berubah dan bergeser. Hanya karena ingin naik pangkat dan kedudukan, orang mempertaruhkan nafsunya kepada orang yang katanya orang pinter. Hanya karena ingin dagangannya laris, orang mencari pengasihan kepada orang yang dikatakan pinter. Dia ingin laris dagangannya, ingin menjadi orang sukses dalam bisnisnya. Dia datang kepada orang pinter, yang orang pinter itu sebenarnya juga orang mantan gagal dagang. Dia justru sekarang ngembah itu ngedukun karena udah gagal dagang, akhirnya ngedukun. Kalau dia sukses dagang, pasti dia nggak ngedukun. Orang pengen kaya ke rumah mbah, rumahnya di pinggir sawah, gubuknya mau rubuh. Alasannya memang dia nggak senang uang, nggak doyan uang, sudah nggak cinta dunia. Mana wong kasih amplop aja nerima kok. Masya Allah. Di sini kita gagal menjaga konsistensi kita. Bahkan kadangkala secara pribadi kita sendiri berani melawan Allah dengan kesombongan dan keangkuhan kita, atau paling tidak salah meletakkan sandaran. Yang kata Syekh Al-Asam, ra'aitun nas yatawakkaluna ala tijaratihim wa sina'atihim wa amwalihim. Aku memperhatikan perilaku manusia, banyak yang menyandarkan hidupnya pada perdagangan mereka, bisnis mereka, menyandarkan hidupnya pada produktivitas mereka dan harta mereka. Itu membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Padahal ayatnya wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Siapapun kamu, orang beriman itu hendaklah berserah, berharap, mengandalkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinyalemen yang kedua, Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, saya menggambarkan ini, mengambil tema ini, mengambil qaul dari Syekh Ibrahim bin Adham untuk menggambarkan ketidakkonsistenan kita dalam mengambil posisi penghambaan. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kau baca Quran, tapi kamu tidak mengamalkan isinya. Salah satu contoh yang menarik adalah dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di situ tidak dimulai langsung dengan kalimat al-mu'minun, tapi dengan kalimat innama, yang kalau mengkajian ilmu balaghah namanya adatul hasr. Artinya orang-orang beriman itu sangat ditentukan kualitas keimanannya sejauh mana mereka mau membangun persaudaraan dalam hidup ini. Bahkan jangan sampai dia merusak persaudaraan ketika melihat ada orang berkonflik, fa aslihu baina akhaikum, maka ikutlah terlibat dalam rangka mendamaikan dua saudara yang sedang berkonflik. Nanti konklusinya di ayat 13 surah Al-Hujurat itu, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan kita manusia dengan berbagai macam suku bangsa, laki perempuan, hidup negeri yang berbeda-beda ini dalam satu, di bawah atap langit, di atas buminya Allah. Perbedaan itu Allah menghendaki kita untuk melakukan kenal, mengenal, berinteraksi satu sama lain, memberikan manfaat dalam hidup kita, memberikan kebaikan, agar terjaga suasana yang damai dan harmoni hidup kita butuhkan. Maka perintah awal tadi untuk membangun ukhuwah itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita, dan mewujudkan harmoni menjadi kewajiban bagi kita. Hebatnya lagi kemudian lewat sholat kita disadarkan tentang persoalan ini, di mana ketika kita sholat
mengakhiri sholat tahallul, sholat kita itu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan, kita menoleh assalamualaikum warahmatullah, kita menoleh ke kiri. Salam itu adalah merupakan bentuk doa harapan kita. Semoga Allah melimpahkan keselamatan dan rahmatnya untuk kalian semua. Kita menoleh yang pertama ke kanan, mengisyaratkan doa kita menyasar orang-orang yang ada di depan kita dan di samping kanan kita. Salam kita yang kedua menyasar doa kita kepada orang yang ada di samping kiri dan belakang kita. Artinya 4 penjuru mata angin, tiap hari kita doakan mereka agar mereka mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah. Allah limpahkan rahmatnya untuk mereka. Bukan cuma kita, tapi semua kita bagi doa itu. Maka pesan moralnya adalah, bagaimana mungkin kalau kita yang mendoakan orang untuk mendapatkan damai, kemudian orang kita mintakan rahmat Allah, kebaikan sebanyak-banyaknya, lalu kita sendiri yang merusak hubungan kita dengan mereka. Kita yang menyakiti mereka, kita menghina mereka, kita membuli orang, kita memfitnah orang, menggibah dan lain sebagainya. Lalu di mana konsistensi sholat kita pada akhirnya? Ini yang kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak hidupnya mendatangkan manfaat bagi orang lain lewat konsep ta'aruf tadi. Lalu kemudian kita menebar salam, menebar damai dalam hidup, tidak menebar permusuhan dan kebencian. Di sini pun Nabi mensabdakan, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Muslim itu tidak dilihat dari pakaiannya, tidak tampilan zohirnya, tapi bagaimana karakter dan perilakunya. Orang yang menjamin keselamatan orang lain dari kejahatan mulutnya dan kejahatan perbuatannya. Tapi kalau andai saja kita ini hidup merasa kurang seru, Pak, kalau nggak punya musuh, andai. Supaya semangat harus punya musuh. Allah sudah sediain musuhnya. Ada kok, tenang saja. Allah bilang di Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah olehmu setan itu sebenar-benarnya musuh. Jadi kalau merasa ingin dinamis, hidup punya musuh, punya lawan gitu, sudah Allah siapin itu, setan itu musuhmu. Jangan dibalik. Kepada manusia yang kita disuruh bersaudara, kita malah bermusuhan. Kepada setan yang disuruh kita bermusuhan, malah kemudian kita berteman. Bukankah ini sebentuk inkonsistensi kita sebagai orang yang telah ditugasi oleh Allah menjalankan fungsi kekhilafaan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi? Riayatul masalihil ijtimaiyah, menjaga dan merawat kemaslahatan bersama. Bahwa terjadi perbedaan di antara kita itu hal yang sangat lumrah dan biasa. Perbedaan sebuah keniscayaan, nggak mungkin kita menolak perbedaan. Bahkan saya sering katakan, saya bisa lahir di muka bumi ini karena teman hidup bapak saya adalah perempuan. Bapak bisa hidup, pastikan teman hidup ibu bapak adalah laki-laki. Saya lahir dari unsur yang berbeda, laki dan perempuan, dari jenis kelamin yang berbeda, maka lahirlah kita. Maka ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan sikap, jangan dipandang sebagai sesuatu yang bisa membuat kita ini menjadi alasan kita bermusuhan. Anggap sebagai sesuatu yang biasa, dan itu terbuka kesempatan. Dan tidak boleh juga kemudian kita merasa paling benar, paling baik, lalu kemudian merasa berhak untuk menjudge orang lain dan memonopoli kebenaran hanya menjadi milik kita. Karena Allah pada akhirnya sudah memfirmankan dalam ayatnya, wallahu yahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Allah yang akan memutuskan perkara yang kalian ikhtilafkan. Itu adalah kewenangan Allah. Andaikan kita bisa bertasamuh, andaikan kita bisa memegang prinsip bahwa kita benar hari ini, berkemungkinan salah esok hari. Orang yang hari ini benar juga orang yang hari ini salah berkemungkinan benar. Mudah-mudahan saja kemudian Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kita dan Allah terima kebaikan-kebaikan kita, ketimbang kita berkonflik terus-menerus. Padahal sorga yang kita tuju adalah sorga yang sama. Tuhan yang kita harapkan ridhonya juga Tuhan yang sama.
Dan Allah menghendaki kita berdamai, bukan saling bertengkar satu sama lain. Ketika orang mengobarkan semangat permusuhan kebencian, menebarkan teror di mana-mana atas nama Islam, saya meyakini pasti ada yang salah ketika memahami konsep-konsep ini. Ma'asyiral muslimin, nuzumratal mu'min rahimakumullah. Pada akhirnya saya membatasi ini. Saya yakin dan percaya kita semua ingin jadi orang baik, dan kita semua berpotensi menjadi orang-orang soleh. Hanya saja kita perlu mengidentifikasi beberapa faktor yang ada dalam diri kita yang bisa menggagalkan dan menghambat kita untuk meraih kehambaan, mendapatkan keistiqomahan. Gagal kita menjadi orang baik lewat sabda, lewat qaul Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum solihin. Kalau bukan karena 5 perkara, maka manusia ini di kolong langit ini bisa jadi soleh semua. Apa itu? Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, ditambahkan persyaratnya biddin. Al-qana'atu bil jahli biddin, artinya merasa cukup dengan kebodohan dalam urusan agama, puas dengan bodoh. Maka kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus menambah terus ilmu kita. Jangan pernah bosan belajar dan belajar, memperdalam ilmu dan keyakinan kita, memperdalam kesempurnaan ibadah kita. Yang kedua, al-hirsu bid dunya, rakus terhadap dunia. Ini yang juga akan menggagalkan orang sampai kepada kehambaannya. Ini bukan sekedar virus corona yang ada batasnya. Belum lama, 2 tahun yang lalu dia muncul, mudah-mudahan besok sudah hilang. Tapi virus ini seiring sejarah manusia dari zaman Nabi Adam, dan ini bahayanya jauh melampaui penyakit apapun di dunia ini. Kalau orang bilang HIV itu berbahaya, maka saya pastikan penderitanya akan sembuh saat dia mati. Paling tidak saat dia mati sembuh. Kalau orang bilang kencing manis juga berbahaya, maka kalaupun dia berobat tidak sembuh, apa bahasanya sih? Penyakit itu yang suka diamputasi, diabetes mellitus, bisa dia katakan sebagai penyebab kematian. Kalaupun dia ikhtiar tidak sembuh, nanti mati sembuh. Jantung juga begitu. Tapi yang namanya hirsun bid dunya, dia tidak sembuh dengan kita mati, karena kita akan mempertanggungjawabkan rancuan hidup kita akibat nafsu dunia itu, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kakinya diamputasi nanti di padang mahsyar insya Allah lengkap lagi. Tapi yang jorok dalam hidup ini sekarang, karena rakus terhadap dunia, dia bisa melakukan apa saja, maka dia akan menderita dengan pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, asyuhu bil fadli, kekikiran atas karunia Allah, hidup lebih mementingkan diri tanpa pernah berpikir memberikan kebaikan kepada orang lain. Hatta zakat pun dia tidak mau keluarkan, apalagi sedekah yang lain. Dia tidak temukan ini dalam format kehidupan para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sudah disebut sebagai as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, generasi terbaik yang harus menjadi ikutan kita. Semua itu dari kekikiran kita terhadap dunia. Padahal betapapun kita kikir, kita jaga semua milik kita itu, kita akan berpisah pada saatnya. Jam 8 kita mati, detik itu juga kepemilikan kita akan copot dan beralih kepada orang lain. Menjadi milik ahli waris kita. Itu Allah katakan dalam Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apapun yang ada pada kamu akan sirna, akan binasa, tapi apa yang ada pada Allah akan kekal abadi. Maka Syekh Hatim Al-Asam itu kemudian mengatakan, dengan cerdasnya beliau katakan, kullama waqa'a li syai'un lahu qima wajjahtuhu ila Allah. Maka aku ketika memiliki sesuatu yang aku anggap berharga, akan aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna li baqiyan indallah, agar dia tetap menjadi milikku kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Farhatun Nusfus, sarah dari
Tajul Arus dikatakan di sana, maluka ma qaddamta wa ma akharta liwarithika. Apa yang hartamu itu, apa yang kau bisa gunakan, tapi yang kau tunda, yang kau tinggalkan di dunia ini bukan lagi milikmu, itu menjadi milik ahli warismu. Maka boleh jadi ada orang kaya raya tapi kemudian pulang miskin tidak karuan karena tidak punya apa-apa, gagal jadi orang soleh. Yang keempat, al-i'jabu birra'i, ujub dengan pendapat, bangga diri, merasa dia the best. Ini mewarisi karakter iblis namanya, merasa dia paling baik, paling benar, mendominasi kebenaran menurut versinya, sehingga berani menyalahkan pihak lain. Bukan sekedar berani menyalahkan, bahkan sudah menjudge orang-orang yang berbeda dengan dia. Bukan lagi orang-orang baik dan bukan lagi orang-orang benar. Padahal hak ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ar-riya'u fil amal, riya di dalam ibadah. Betapapun banyak ibadah kita, banyak harta kita infakkan, banyak kebaikan kita lakukan, tapi semua itu harus mencerminkan tauhid kita kepada Allah. Ibadah itu lillah, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Maka itu sebagai penutup, ingatlah firman Allah, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu main-main tanpa maksud dan tujuan? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian hidup lalu mati begitu saja tanpa dimintakan pertanggungjawaban? Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zuhri Yaqub. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dengan meneguhkan iman dan menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk penutup yaitu pembacaan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Hafidh Kiai Haji Ahmad Rafiuddin Mahfudz SQMA. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا الله يا مولانا ويا إله المعبود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2022 Miladiah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.